Bapak Ibu kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk sukacita, untuk damai sejahtera, bahkan kuat sehat tubuh yang kami rasakan saat ini. Tuhan, saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu dan pengajaran dari hamba-Mu, Pastor Paul. Tuhan menolong beliau, Tuhan menolong juga kami yang akan mendengarkan firman, agar firman dan pengajaran yang disampaikan dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga kami dapat terima daripadanya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Abdi. Amin. Amin. Terima kasih Pak Cecep. Silakan Bu Salma. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai 33. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Jifor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgaji, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tangan. Kemudian aku melepaskan tabuhan, mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amor itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah,
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, kuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 pesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Demikian. Di dalam hukum Taurat, Ibrani pasal 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya.
Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, bila telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Baik, saya sambung. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia telah menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah
peroleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan datang, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Salma, Pak Kasianus Dino, dan Ibu Lucy. Kita akan lanjutkan mendengarkan firman Tuhan, karena ini akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Melayani Tuhan. Silakan Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Oke, saudara, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta ya. Tidak mundur. Itu tadi jelas sekali ya. Kalau mundur, ya aku tidak berkenan. Seringkali kita ya dalam melayani Tuhan itu bukan di gedung gereja, bukan aktif di dalam kegiatan. Bukan itu saudara ya. Namanya melayani Tuhan itu mencintai Tuhan. Karena kita mau melayani Tuhan dengan cara apa? Aktif di gereja, itu melayani komunitas. Ya, sudah sering kita bicarakan ya. Kalau Anda aktif jadi WL, jadi khotbah, Anda jadi apalagi itu pemain musik, usher, ya itu Anda sedang melayani komunitas. Nah, kalau lagi melayani komunitas, ya Anda akan mendapat pujian dari komunitas, mendapat reward dari komunitas. Kecuali kemudian Anda bentrokan,
gesekan, konflik, dan Anda tetap mencintai, mengasihi sesamamu karena Tuhan Yesus. Itulah melayani Tuhan baru. Jadi kalau ketika kita baru kita aktif di yayasan, itu Anda melayani komunitas. Ya, begitu Anda gesekan dan Anda rendah hati, tetap meresponi dengan positif, meresponi dengan cara Tuhan Yesus meresponi, itulah namanya melayani Tuhan. Ketika kamu melakukan kebaikan kepada orang yang paling hina dalam hidupmu, kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Ya, Matius 25 ya. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi melayani Tuhan itu bukan saat nggak ada masalah, saat ada masalah itulah melayani Tuhan, ya. Dan kamu mundur, maka ya berarti nggak melayani Tuhan. Jadi selama ini kamu melayani komunitas saja, ya. Yang memujimu ya komunitas, pemimpin komunitas, para aktivis yang lain. Nah, melayani Tuhan itu ketika kamu mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa konflik, dan kamu meresponinya dengan positif. Itu yang namanya melayani Tuhan. Kalau cuma aktif gereja, senang saudara ya jadi WL apalagi lampunya saling hijau kuning, ya merah kuning hijau menyorot, ya semua juga mau saudara ya. Dan dimuliakan tepuk tangan, wah ya seneng saudara semuanya. Ya, saya nih suka upload di Facebook, wah terus pada like, saya seneng saudara ya. Wah kan begitu kan? Wah bagus hebat puji Tuhan, haleluya, diberkatilah Pastor Paul. Wah itu bukan melayani Tuhan. Saya sedang melayani komunitas dan komunitas memuji saya senang. Ya, tetapi begitu ada yang wah kurang ajar nih Pastor Paul nih begini, wah, ya kan fitnah saya, duitnya dimakan sendirian. Terus saya tetap responi dengan positif, bukannya malah kurang ajar kamu fitnah saya kutuk kamu jadi kodok di dalam celana dalam. Wah itu namanya bukan melayani Tuhan. Itu saudara ya, melayani Tuhan ketika ada konflik dalam hidup kita, ya di dalam komunitas, dan kita tetap meresponi dengan penuh cinta, dengan positif. Dan kalau kita bisa memberkati musuh-musuh, orang-orang yang berkonflik dengan kita, tapi begitu kita malah ikut hanyut di dalam konflik, dan kita malah ikut mencaci maki, ya berarti kita tidak melayani Tuhan. Apalagi terus Anda mundur, Anda hilang lenyap dari komunitas. Nah, itu dimaksud ya. Karena orang melayani Tuhan lalu mundur, dia tidak melayani Tuhan, dia sedang melayani dirinya sendiri. Karena apa? Dia puas ketika dia melayani dan orang merespek sama dia. Begitu tidak sesuai dengan harapkan, dia minggir, mundur. Karena apa, saudara? Ya, karena selama ini dia melayani dirinya sendiri. Ya kan? Dia mencari kepuasan dalam dirinya sendiri. Tadi kan terjadi, banyak ya. Orang pelayan, sudah khotbah segala macam lah. Tiba-tiba hilang, gara-gara gesekan. Ya kan? Gara-gara gesekan, gara-gara konflik. Mutung. Nah, orang-orang yang mutungan ini adalah orang-orang yang melayani dirinya sendiri. Dia tidak melayani Tuhan, saudara. Ya, apalagi kemudian orang ini ada ya mutung terus murtad. Ya, mutung terus murtad. Banyak kan di Kristen itu kan. Di Kristen terus si siapa itu? Ya, para mualaf itu kan mutung terus murtad. Selama ini dia tidak melayani Tuhan. Selama ini dia hanya mencari kepuasan dirinya sendiri. Begitu ada kecentok, ada konflik, dia bukan cuma mutung, dia murtad dan dia mencaci maki komunitasnya, saudara. Ya kan? Wah, itu lebih mengerikan lagi ya, saudara ya. Mutung terus murtad. Mutung terus mencaci maki komunitas yang lamanya. Ya, banyak orang berkonflik di komunitas kita berkonflik, konfliknya bukan sama saya, sama orang lain. Dia keluar, dia yang dicaci maki saya, saudara. Saya sampai bingung loh. Sebentar, kamu konflik kan bukan sama saya kan? Tapi keluar dia caci maki saya sampai bingung. Ya sudahlah, biarin saja lah gimana lah. Dan saya melayani Tuhan. Biarin saja. Tapi kalau dia sudah murtad nyebrang ke Islam, ya sudah dia bukan teman saya,
bukan salah paham, berarti kamu memang sudah diniatin. Kalau kamu cuma mencaci maki saya, ya sudah. Tapi begitu dia sudah nyebrang ke Islam, kamu sudah bukan teman saya lagi, saudara. Itu bukan salah paham. Berarti kamu memang niat mau mencelakakan. Kalau selama dia masih Kristen, ya sudahlah, biarin saja. Gitu, saudara ya. Jadi seringkali kita apa, saudara? Kita itu bukan melayani Tuhan, seringkali justru kita melayani diri sendiri. Yang semua pekerjaan kita, kemarin ya kita belajar, semua pekerjaan kita nanti akan diuji 1 Korintus 3. Entah itu terbuat dari jerami, dari kayu, dari emas. Itu dibakar, bukan nanti, bukan purgatori, bukan nanti kalau udah mati, sekarang masih hidup. Semua pekerjaan kita itu akan dibakar dengan api, saudara. Supaya tahu, supaya kita bisa memperbaikinya. Ya, sekarang, oh ternyata pekerjaanku cuma dari jerami, konflik dikit langsung berlenyap. Oh, berarti selama ini kamu tidak melayani Tuhan. Selama ini kamu melayani diri sendiri. Kan begitu kan, saudara? Kamu kan kelihatannya hebat, jadi ketua yayasan, jadi aktivis, jadi di gereja khotbah, pencilatan, petakilan, jungkir balik. Ya kan, haleluya, Tuhan, wah, sehari bahasa Arab bisa 2 jam, 3 jam, saudara ya. Wah, begitu konflik jeder, kunyuk, kodok dalam cawet, langsung, saudara ya. Aduh, begitu konflik langsung dah. Dari situ kita sebetulnya harus jujur. Oh, selama ini bahasa rohku ternyata palsu. Iya kan? Wah, bahasa rohnya kencang-kencang, saudara ya. Wah, diuji jeder, konflik saudara sesama. Langsung kunyuk di dalam cawet, kodok di dalam cawet. Waduh, pusing saudara. Pusing. Selama ini berarti bahasa rohmu palsu. Selama ini berarti kamu haleluya, haleluya itu palsu semua. Aduh, orang-orang yang kelihatannya saleh itu tadi beragama. Kamu tidak boleh begitu. Anak Tuhan tidak boleh marah. Tapi kamu mutung, saudara. Anak Tuhan tidak boleh ngomong begitu. Itu anak Tuhan harus ngomongnya harus yang lembut, lemah lembut. Iya, tapi kamu mutung. Ya, saya dicaci maki orang, dihina orang, tidak pernah mutung, saudara ya. Kalau mau mutung ada dari dulu kita udah bubar. Dari 3 tahun yang lalu ya, dikatain anak setan, anak iblis, ada mutung, saudara ya. Tapi karena ada Tuhan, ada vision, ya, ada pewahyuan dalam hidup saya. Orang-orang punya karakter yang kuat, saudara, dia akan menerima wahyu. Ya, dia akan membawa wahyu dari Tuhan. Dia akan menjadi agen pengubah. Dia akan mengubah hidupnya dan seluruh orang yang bersama dengan dia. Karena dia tetap teguh, saudara. Kalau kamu tetap teguh dalam pernikahanmu, kalau kamu tetap teguh di dalam komunitasmu, kamu tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, maka hidupmu akan dirubahkan, makin lama makin rendah hati. Dan kamu akan mengubah orang-orang yang bersama dengan kamu, saudara. Itulah cinta. The true love never fail. Cinta yang sejati itu tidak akan pernah gagal. Tapi kalau cintamu palsu, selama ini kamu tidak melayani Tuhan, tapi dirimu sendiri. Kelihatannya kamu melayani Tuhan. Tapi ternyata palsu, saudara, cintamu itu. Mutungan. Maka ya kamu juga tidak akan dirubahkan. Apalagi sekelilingmu tidak akan dirubahkan. Ya, sudah bagus tidak murtad, cuman mutung. Ini mutung, murtad juga, akhirnya malah binasa. Itu yang dimaksud, saudara ya. Nah, makanya komunitas itu penting, tempat kita saling berbenturan satu sama lain. Sehingga banyak orang ya, saya sangat menyayangkan ya, dulu ada kawan kita yang menyendiri orangnya, terus mencoba masuk dalam komunitas, benturan sama Pak Alengso. Langsung hilang lagi, saudara ya. Saya sedih sekali ya, saya kontak di email pun udah nggak jawab. Saya sedih sekali orang ini hilang begitu saja. Kenapa? Karena justru kamu di dalam konflik itulah kamu akan diuji. Di dalam konflik itulah imanmu, cintamu yang sebenarnya itu akan diuji, saudara. Ya, sayang sekali ya.
tetapi Tuhan Yesus baik. Ya, kalau kita teruji segala sesuatunya, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah hidup kita akan diberkati. Karena di tempat datar, air mengalir mencari tempat yang rendah. Ketika hidupmu datar-datar saja, ya, maka berkat Tuhan dalam hidupmu akan datang apabila kamu merendahkan diri. Dan di dalam konflik itulah makanya saya selalu berkata, di dalam konflik itu kalau responmu dengan rendah hati dan penuh cinta, berkat itu selalu datang. Makanya kamu tidak diberkati karena kamu dalam konflik selalu ingin menang sendiri, selalu ingin kamu yang benar, orang lain harus salah, kamu yang paling benar. Makanya berkat Tuhan tidak pernah datang dalam hidupmu. Tapi kalau suami istri ya nggak merasa paling benar, mau merendahkan diri, ya kakak beradik, keluarga, jangan merasa paling, sekalipun kamu benar, ya kamu benar, jangan pernah merasa benar. Makanya kamu ya tidak beruntung, bohoki, jauh dari keberuntungan. Karena kamu sombong, kamu merasa paling benar, sekalipun kamu memang benar loh saudara ya. Sekalipun kamu memang benar, kamu tetap harus merendahkan hatimu saudara. Kalau kamu tetap rendah hati sekalipun kamu benar, ya responmu adalah dengan kerendahan hati, dengan penuh cinta. Memang kamu tidak puas kemarin ya, kita kan belajar kan segala sesuatu di muka bumi itu ada balancingnya, ada imbalan, ada keseimbangannya. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Kenapa ada orang selalu beruntung? Karena dia selalu rendah hati, saudara. Kamu coba praktek deh. Kamu tetap rendah hati, kamu tetap mencari cinta yang sejati. Jangan mutungan. Itu berkat itu akan mengikuti hidupmu, saudara. Ya, di tempat-tempat yang datar, air tidak akan mengalir mencari gunung-gunung yang tinggi, hatimu yang sombong itu loh. Tapi air selalu datang mencari lembah, ya saudara ya, di lembah itu, kemudian air itu berkumpul di sana, membentuk satu kumpulan air, dan di sekeliling air itu selalu ada kehidupan, ya, ada berkat, ada keberuntungan. Tuhan Yesus memberkati.